Cerita rakyat Kalimantan Barat asal-usul Bukit Gelam. Dahulu kala tersebut dua orang yang sakti bernama Bujang Beji dan Temenggu Marubai. Keduanya sama-sama memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan, namun memiliki sikap sangat bertolak belakang. Bujang Beji memiliki sifat yang sombong dan suka mendengki, sedangkan Marubai memiliki sifat yang rendah hati. Bujang Beji menangkap ikan di sungai Simpang Kapuas, sedangkan Marubai menangkap ikan di Simpang Melawi. Bujang Beji selalu membawa pulang semua ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil. Akibatnya, ikan di sungai Simpang Kapuas semakin menyusut. Berbeda dengan Bujang Beji, Marubai selalu melepaskan ikan-ikan yang masih kecil dan hanya membawa ikan yang sudah besar. Hal itulah yang membuat ikan di Simpang Melawi masih terjaga. Populasi ikan yang terus menyusut di Simpang Kapuas membuat hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit. Hingga suatu hari, Bujang Beji yang mendapatkan sedikit ikan melihat Marubai membawa banyak ikan yang besar. Rasa dengki pun menghinggapi Bujang Beji. Didorong rasa dengki untuk mengalahkan Marubai, Bujang Beji menangkap ikan dengan menggunakan racun. Ikan di sungai Simpang Kapuas yang terkena racun pun mabuk dan menggeletar di permukaan sungai. Kenapa bisa begitu banyak? Dengan cara mendapatkan Dengan cara tersebut, Bujang Beji bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, bahkan lebih banyak dari yang didapatkan Marubai. Namun, bukan hanya populasi yang menyusut, ikan-ikan di sungai Simpang Kapuas pun semakin habis akibat terkena racun. Kedengkian Bujang Beji semakin menjadi ketika ia melihat Marubai tetap saja membawa banyak ikan. Aku akan menutup aliran sungai Melawi menggunakan puncak bukit itu. Ucap Bujang Beji dengan penuh dengki. Bujang Beji yang dipenuhi dengan rasa dengki itu memiliki rencana jahatnya untuk mengeringkan sungai Simpang Melawi agar Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktiannya, Bujang Beji membuat puncak bukit batu. Dia kemudian membawa batu besar itu dengan kedua tangannya. Tanpa disadari, Bujang Beji, seorang bidadari marah melihat ulahnya yang seenaknya memotong puncak bukit batu. Sombong sekali manusia itu. Dengan seenaknya ia memotong sebuah puncak bukit. Aku akan memberi dia pelajaran. Ucap Bujang Beji. Tiba-tiba saja bidadari itu mengirimkan sebuah petir dan menyambar tubuh Bujang Beji. Bujang Beji yang tidak mengira tersambar petir merasa terkejut dan batu besar itu terjatuh. Betapa marahnya ia mengetahui ada sosok bidadari yang mengirimkan petir. Awas kau, aku akan menuntut balas. Kata Bujang Beji kepada bidadari itu. Ketika mau mengangkat batu yang jatuh itu, Bujang Beji kesulitan. Katanya, bagian dari batu itu ternyata menanjak sangat dalam ke tanah. Bujang Beji pun tidak berhasil mengangkatnya. Melihat rencananya gagal, ia pun bersiap-siap untuk menuntut balas. Ia sengaja menanjak pohon tumpang mampu. Dalam beberapa hari saja, pohon tersebut tumbuh tinggi hingga mencapai langit. Aku akan menuntut balas kepada bidadari yang telah menggagalkan rencanaku. Kata Bujang Beji kesal. Sebelum memanjat pohon tersebut, ia memberikan sesaji kepada hewan-hewan hutan agar tidak mengganggu rencananya. Sepertinya Bujang Beji lupa memberikan sesaji kepada rakyat dan beruang.
kita seharusnya memberi dia pelajaran. Jadi apa ya? Bagaimana kalau kamu saja yang mencari saya? Nanti aku akan membantu. Ada saja yang besar, pikiran sedikit. Tidak perlu saja mengenai itu supaya ujian ini tidak mencapai ramai. Wah, ide yang sangat brilian. Aku setuju. Tanpa menunggu lama, rayap dan beruang itu menggerogoti pohon tumbang bambu itu. Para rayap itu menyusul dengan pasukannya. Sementara itu, Bujang Beti hampir mencapai langit dan tiba-tiba saja pohon itu bergetar karena usaha rayap dan beruang berhasil. Pohon tumbang bambu pun roboh seketika setelah digerogoti. Bujang Beti pun jatuh dari ketinggian perhatiannya. Gagal sudah rencananya untuk mengeringkan sungai Simpang Melawi serta membalas perbuatan tadi. Di tempat jatuhnya batu raksasa itu kemudian dikenal dengan nama Bukit Gelap. Oke, tangan.